karena saya sendiri memang turunan di kampung itu, jadi pemangku, pendeta istilahnya, pemangku Pura Dalam Kayangan 3. Jadi mau tidak mau memang harus nganyah secara niskalanya, sehingga mau tidak mau itu harus dijalani. Om Swastiastu, pemirsa Bali Express, berjumpa lagi bersama saya, Wiwin Meliana. Dan kali ini pemirsa Bali Express, saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat sosok Jero Mekel Made Sukade. Baik, beliau merupakan salah satu penekun ilmu astronomi bidang horoskop. Seperti apa ilmu astronomi dan bagaimana ilmu astronomi bidang horoskop ini mempengaruhi karakter dan juga watak seseorang. Baik, langsung saja kita akan sapa Om Swastiastu. Nggih, Om Swastiastu Adik. Angge punapi gatre. Becik rajang. Astengkara. Baik, seperti yang sudah Tiang paparkan di awal, bagaimana Jero Mekel menekuni ilmu bidang astronomi. Tapi sebelum itu mungkin Jero bisa paparkan lebih detail bagaimana perjalanan hidup Jero awal Jero meniti karir. Terima kasih Adik, terima kasih. Saya sesungguhnya menekuni bidang ini terlahir dari memang ada faktor turunan. Jadi karena saya sendiri memang turunan di kampung itu, jadi pemangku, pendeta istilahnya, pemangku Pura Dalam Kayangan 3. Jadi mau tidak mau memang harus nganyah secara niskalanya, sehingga mau tidak mau itu harus dijalani. Kalau enggak, ya akibatnya sesuai dengan keyakinan kita, kita pernah sakit dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya Tiang tepatnya menekuni garis ini sekitar tahun 80-an. Nah kemudian pada tahun 80 karena saya adalah orang tamatan ISI, sekolah seni tari, jadi otomatis yang melekat itu adalah budaya, seni pertunjukan dan lain sebagainya. Nah dengan adanya paham keturunan ataupun gen keturunan seperti ini, mau tidak mau kan saya harus melanjutkan. Nah kemudian kebetulan saya diterima menjadi pegawai negeri di RRI. Nah tahun 90-an jadi saya memanfaatkan mikrofon di sana, sehingga saya mengasuh banyak materi budaya, termasuk yang paling disukai itu adalah ilmu horoskop ini. Nah dari awal saya berpikir, ketika saya pensiun nanti, apa yang harus saya miliki, keahlian, skill, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita, keluarga, anak, istri, dan lain sebagainya. Nah, dari sana saya awalnya mimpinya kenapa? Ingin mendapatkan kehidupan yang enak, yang menghasilkan, dan lain sebagainya. Sehingga saya menekuni betul dari nol sampai Z bidang ya kalau di lontar-lontar Balinya itu ada warigo dauh lah, warigo kerimping lah, dan macam-macam yang tentang terkait dengan kehidupan manusia itu sendiri. Nah, dalam bentuk keyakinan kita sebagai agama Hindu, kan di sana disebutkan kita itu bahwasanya memiliki kekuatan eksat rasa. Tentu kalau rasa itu hanya bisa dibuktikan oleh kekuatan imit ataupun orang bilang itu apa istilahnya bulu sumbreng-sumbreng, dan kan itu aja yang bisa membuktikan. Sedangkan kita kan tidak bisa melihat. Nah, oleh karena itu saya ingin memperdalam dunia warige Bali itu atau budaya Bali itu, bagaimana biar dari eksat itu bisa kita buktikan.
Nah, kemudian kebetulan saat itu saya sempat tugas belajar dari kantor saya. Kemudian dan kebetulan juga paman ketika itu sebagai kepala kantor dinas pariwisata, akhirnya saya mendapatkan kesempatan yang bagus untuk belajar, memperdalam ilmu astronomi. Ilmu astronomi adalah ilmu perbintangan, ilmu planet. Kalau mungkin dalam ilmu kunonya disebut dengan ilmu palak gitu ya, ilmu palak gitu kan, ilmu palak dan lain sebagainya. Jadi ilmu planet itu diyakini secara ilmiah bahwasanya sangat-sangat mungkin dan sangat terbukti memiliki pengaruh dari planet sinar bumi itu kepada apa isi bumi itu sendiri. Termasuk ya tumbuh-tumbuhan, ya binatang, ya manusia apalagi. Sangat berpengaruh. Nah, kemudian di sana saya memilih jurusan manusia, yaitu horoskop ya, yang disebut dengan horoskop. Jadi ilmu horoskop adalah ilmu yang isinya mengulas tentang kehidupan manusia, ya kan? Nah, itu kalau dari segi teknologi horoskopnya. Nah, kalau saya bandingkan dengan warga-warga yang ada di Bali, salah satu contoh misalnya, kita kaitkan sumber utamanya dari ilmu-ilmu pewacakan, ilmu Bayu Hoton dan lain sebagainya itu bersumber dari lontar yang disebut dengan Atmo Persangse. Jadi di lontar Atmo Persangse itu setelah orang-orang yang meninggal lama di alam sana konon, gitu, kita kan tidak tahu kan benar atau tidak kan. Jadi konon setelah waktunya dia akan pulang ke Mercepada, kemudian dia melewati 3 pintu. 3 pintu. Pintu pertama itu adalah pintu terbuat dari perunggu. Kemudian pintu kedua dia melewati pintu yang terbuat dari perak. Kemudian pintu ketiga dia akan keluar melewati pintu emas. Nah, begitu dia lewat dari pintu emas itu, sudah berjejer bungkusan-bungkusan yang apa isinya, hanya beliau-beliau yang kuasa di sana yang tahu. Nah, begitu orang itu akan terjun ke bumi, dia melewati pintu itu, dia disarankan mengambil, kamu, roh kamu Atma, sekarang kamu saatnya untuk terlahir ke bumi. Nah, sebagai bekal kamu, ambillah ini. Hanya kamu boleh ambil 2 bungkus. Dengan ini pohon tebu sebagai pemikulnya, sebagai sanannya bahasa Balinya. Jadi karena yang akan turun itu banyak kan, dia memilih kan. Nah, di sini kelihatan orang yang akan ke Mercepada itu, kalau orangnya memang serakah, memang dari sononya gitu, dia pasti mengambil bungkusan yang besar-besar. Ya contoh katakanlah seperti tempatnya karung gitu, atau keranjang gitu. Pasti dia, tapi hanya dia boleh mengambil 2 bungkus gitu. Nah, bungkusan itu ada yang besar-besar maksimal, ada yang menengah, ada yang paling kecil-kecil. Nah, kemudian begitu dia mengambil bungkusan itu, kita ambil contoh satu, dia katakanlah orang serakah, dia mengambil bungkusan yang paling besar. Nah, bentuknya berbeda. Yang paling besar dia gendong di depan, yang lebih kecilan dia gendong di belakang. Nah, sebetulnya itu simbol kekuatan yang diberikan oleh sang yang indra lah istilah di surga loka. Jadi bahwasanya simbol bungkus yang di depan yang kita usung itu adalah simbol keburukan, simbol negatif, simbol hal-hal yang tidak baik. Nah, kemudian yang lebih kecil ditaruh di belakang. Yang lebih kecil itu hal-hal yang positif, hal-hal kebaikan. Nah, setelah dia turun ke bumi, hidup di Mercepada, nah, kalau dia masih kiblatnya serakah, dengan simbol bawaan di depan, tentu dia banyak masalah kan.
banyak problem dan lain sebagainya. Nah, untuk orang itu menjadi baik gitu, hubungannya pada lontar pauton, jadi dia harus melakukan pebayuhan, pengeruatan, ya kan, penetralisir, sehingga dia mendapatkan bungkusan yang di belakang. Itu adalah setelah dinetralisir. Nah, ini di dalam keyakinan kita selaku umat Hindu yang terdapat di lontar Atma Persangsa. Nah, kemudian setelah di Bali, bukan di Bali, setelah dia ke Mercepada, ke bumi, tentu kehidupan dia berbagai macam kan. Nah, sebetulnya, mohon maaf, kalau saya padukan dengan ilmu yang saya miliki dan yang saya dapatkan di luar, jadi kalau saya presentasikan yang mempengaruhi kehidupan manusia di bumi itu adalah 30% adalah sumber yang berlontar di Bali, ya kan? Lontar-lontar kita, sastra-sastra Bali kita, kan? Kemudian 20%-nya kalau menurut saya pribadi itu pengaruh dari lingkungan. Dia di mana dilahirkan. Contoh, kalau dia dilahirkan seorang pencuri, dia mau tidak mau pasti jadi pencuri kan? Demikian juga yang lainnya. Nah, kemudian yang 50% itu dalam kehidupan di bumi yang harus dia lakoni adalah sesuai dengan ilmu spesial saya adalah ilmu horoskopnya. Karena di dalam dunia ilmu horoskop itu tidak ada ramalan, tidak ada perakiraan, tidak ada. Itu sudah kepastian mutlak yang terjadi pada setiap orang yang lahir pada hari Minggu, hari apa kayak misalnya, itu sudah pasti. Itu bisa dibuktikan. Contoh kayak adik misalnya, lahirnya hari apa? Hari Sabtu. Sabtu apa? Sabtu Manis. Sabtu Manis. Ukunya? Uku Bali. Nah, Uku Bali. Saya tidak mengirakan lagi adik pasti cepat bosanan, cepat berubah pikiran. Ini contoh loh, gak rekayasa, gak apa. Bener nggak? Nah, kemudian yang kedua, kelemahan adik di perut. Karena adik sering kurang tidur, atau tidurnya susah dan lain sebagainya. Jadi kelemahan adik itu akan satu, kalau adik tidak evaluasi dengan kekurangan saya harus sampaikan, adik pasti akan mengalami mah, pasti. Kemudian yang kedua, setelah mah itu lewat, adik akan mengalami ambayan, itu pasti. Karena apa? Karena dalam kelahiran adik-adik suka yang panas-panas, suka yang pedas-pedas, suka rujak dan lain sebagainya. Ya pasti ambayan. Apalagi kerjaan kita duduk kan. Nah itulah apa bedanya. Itulah perbedaannya. Jadi oleh karena itu dengan ilmu yang saya dapatkan itu saya lebih yakin gitu. Karena bisa dibuktikan melalui pembuktian-pembuktian yang saya dapatkan baik dari pendidikan maupun pada praktek kerja seperti ini. Baik Jero, jadi seperti yang Jero ungkapkan tadi bahwa ilmu horoskop ini adalah ilmu yang mutlak mengulas tentang kehidupan manusia. Lalu ilmu horoskop ini berpatokan pada apa? Karena tadi kalau weweton, kemudian pawacakan itu berpatokan pada lontar-lontar yang ada. Kalau ilmu horoskop ini berpatokan seperti apa? Tadi saya sudah jelaskan, jadi ilmu horoskop ini bersumber pada ilmu planet, ilmu perbintangan yang ada di alam angkasa. Itu yang mempengaruhi 100% terhadap semua kelahiran yang ada di bumi. Contoh kalau tumbuh-tumbuhan tidak ada matahari gimana? Kan tidak bisa hidup kan? Nah, kemudian itu akan mempengaruhi semua unsur kehidupan yang ada di bumi. Nah, kalau saya spesialisnya memang bersumber dari ilmu astronomi, kemudian spesial horoskop itu tentang lahirnya manusia. Jadi di sanalah ilmu logika, logik dan masuk akal dan bisa dibuktikan. Tidak melalui ramalan, perbintangan dan lain sebagainya. Beda. Ada perbintangan, zodiak dan lain sebagainya. Itu kan berubah-ubah setiap minggu kan? Sesuai dengan yang membuatnya, redakturnya gimana, selerenya gimana, itu dibuat. Kalau ilmu horoskop nggak bisa seperti itu.
Karena bersumber pada sumbu perputaran bumi. Satu hal, di dalam lontar kita di Bali, kalau tidak salah di Warigedauh disebutkan hari itu berganti padanya 6 pagi, jam 6 pagi. Ampun dag surya. Itu di lontar kita Bali. Sedangkan di dalam dunia horoskop ilmu astronomi, pergantian hari itu adalah pada jam 00. Itu bisa dibuktikan kelahiran orang. Bukan pada jam 6 pagi. Nah, itulah persoalannya. Karena ilmu-ilmu kita di Bali dan yang masih banyak dilakoni oleh umat kita di Bali, banyak masih yang menggunakan gugon tuon, mulai keto gitu, tidak mau membahas bagaimana sumbernya, apa persoalannya, tidak. Nah, ada sebetulnya hal-hal yang perlu kita evaluasi, apa yang tidak sesuai dengan zaman ini. Kalau lontar-lontar itu kan dibuat sekian ratus tahun yang lalu, bahkan lebih kan. Ketika itu mana ada teknologi, kan nggak ada. Ya mana mungkin itu sesuai pada saat sekarang, nggak mungkin lah. Jadi ada banyak hal yang perlu harus kita evaluasi untuk menuju kepada generasi yang milenial, kata orang, kan? Itu. Biar berapa kali pun dibayuh, nggak akan. Yang terpenting itu adalah bagaimana kekuatan orang yang melakukan pebayuhan itu. Itu. Tapi tolong mencari seseorang yang ngebayuh itu biar betul-betul orang itu paham. Paham horoskopnya, paham etika upakaranya, paham yadnyanya, paham melaksanakannya.